Hai Sobat Hero Chess, terima kasih sudah klik video ini. Ya, abis sholat maghrib gue pengen bahas Superbet Rapid and Blitz Kroasia 2026. Ini ajang pertarungan turnamen yang bersifat undangan ya. Pecatur top dunia macam Gukes, Alireza, dan Abdusattorov bermain di ajang ini, Rapid and Blitz ya. Tidak ada Magnus di sini. Mereka bertarung dengan mengumpulkan poin Rapid and Blitz ya. Untuk penentuan juaranya kalau nggak salah digabung atau dipisah ya. Ada yang masih ingat? Coba komen teman-teman. Nah, tapi gue mau bahas dari babak pertama nih antara Maxim melawan Gukes ya, pecatur Prancis melawan juara dunia Gukes Dumaraja saat ini. Ini akurasinya tinggi banget kedua pemain, tapi game ini selesai dengan sangat epic dan menarik. Nonton terus sampai habis ya. Jangan lupa di like, di share, dan kasih hype untuk video ini biar gue makin semangat untuk membuat konten-konten catur terupdate. D4 dimainkan, ini format catur cepatnya 25 menit dengan bonus waktu 10 detik. Artinya setiap melangkah pemain mendapatkan bonus waktu 10 detik. Gukes menjawab dengan langkah kuda F6, putih kuda C3, hitam D5, kemudian putih gajah F4. Wow, Jobava London dimainkan oleh Maxim Vacherlagraf. Ini jarang-jarang nih. Gukes mainkan langkah A6, mencegah kuda ke petak B5, putih E3, hitam E6. Nah, menariknya putih kemudian jalanin langkah G4. Alionnya sih. Kemudian hitam menjawab dengan langkah gajah ke petak B4. Kemudian putih kuda ke petak E2, memberikan pion di petak G4. Ini menarik ya. Tujuannya apa? Kalau dimakan maka benteng G1 ya. Jadi kalau dimakan bahaya banget nih benteng G1. Kalaupun di sini dia dijaga F5 ya bakal H3. Nanti pion G2-nya jatuh, bahaya banget. Tentu nggak dimakan. Setelah kuda E2, hitam kuda ke petak E4, putih gajah G2, pertukaran kuda dilakukan, putih makan dengan pion, dan hitam gajah D6. Kemudian putih lanjutin dengan queen ke petak D3, hitam kuda ke petak C6, putih mendobrak dengan C4, langsung pengen hilangin pion double pawn-nya untuk bikin bagus posisinya. Kemudian hitam melanjutkan dengan rokade, putih melakukan pertukaran pion D5, dimakan lagi, dan kemudian H3, mencegah pion G4 diambil ya. Dan juga sebenarnya pion G4, kalau di sini putih ngambil pion di petak D5, maksud saya ini juga berbahaya karena akan ada gajah ke petak B4. Nah, tentu itu tidak dilakukan. H3, kuda ke petak E7, putih melanjutkan dengan mengamankan raja, hitam kuda G6, putih kemudian melakukan pertukaran bishop, makan, dan kemudian putih C4. Kemudian hitam makan lagi pakai queen, dan kemudian hitam kuda H4. Putih manfaatkan jalur C dengan queen ke petak C5. Lah kok menawarkan pertukaran queen? Ya karena kuda H4 bahaya banget nih, udah mulai menyerang ke sayap raja. Maxim Vacherlagraf coba menyederhanakan permainan. Nah, ini tips juga ya teman-teman. Kalau kalian mendapatkan serangan dari lawan, menukar perwira besar adalah salah satu prinsip dasar yang mudah untuk dilakukan untuk mengurangi tekanan dari lawan. Hitam makan gajah di petak G2, putih makan dulu pakai raja, kemudian hitam gajah D7, dan kemudian benteng FC1. Nggak buru-buru langsung menukar queen, karena di sini memaksakan hitam untuk yang makan. Nah, hitam juga nggak mau, dia pilih benteng A ke petak C8. Putih benteng AB1, hitam gajah C6 skak, putih F3. Hitam kemudian queen ke petak E6, ancam dua pion E3 dan A2. Putih kemudian menjalankan langkah benteng B3, great move. Kalau di sini hitam gajah D5 bahaya ya, ada kuda F4. Hitam benteng F D8, putih kuda F4. Hitam queen D7, putih kemudian A4. Kasih pion gratis, tapi kalau dimakan putih benteng B7, dapat lagi pion C7. Hitam H6, putih D5. Kali ini hitam harus makan salah satu pion. Gajah D5 yang dipilih oleh hitam. Putih kemudian benteng D3, dan kemudian hitam gajah F3. Ya karena di sini udah kena ya. Kena pin Gukes gajah F3 ya. Kemudian raja F3, Gukes ambil pion A7. Sorry, A4 ya. Dan coba tebak apa langkah brilian yang akan dimainkan oleh MVL di posisi ini, teman-teman. Ada langkah brilian nih. Queen makan C7, boom. Lah kok berani ya? Ya karena dia mau tukar queen dengan dua benteng. Kalau posisinya begini enak buat putih ya. Kenapa? Karena setelah pertukaran ini putih bakal ngeplot dua bentengnya di jalur 8, di baris 8, dan akan checkmate di petak H8.
Ya, kalau misalkan for example hitam di sini Queen A1, benteng D D7 juga bahaya. Walaupun di sini bisa skak, tapi raja ke petak G1, raja ke petak G3, Queen G1 dan kuda G2 aman aja. Gukes nggak berani, Gukes lebih pilih Queen E8, putih, benteng D8 dimakan lagi dan kemudian Queen B7. Simple aja, diambil oleh putih, udah unggul 1 perwira, ya dia coba sederhanakan dan berhasil. Dan akhirnya Gukes menyerah setelah penyederhanaan ini. Ya mau ngapain lagi? Putih masih punya 2 pion ya, kalau dilanjutin susah buat bikin remis juga. Nah inilah kemenangan yang diraih oleh Maxim Vachier-Lagrave dengan akurasi 98,9%. Padahal Gukes 92% juga. Turnamen ini udah selesai 3 babak dan dengan hasil Alireza Firouzja keluar dengan 5 poin. Jadi kalau menang dapat 2 poin di catur cepat. Kalau kalah dapat poin 0, kalau seri 1. Nah, nanti kalau catur kilat kan 19 babak. Itu kalau menang nilainya 1. Jadi penting banget buat menang di catur cepat ini. Nah, sementara ini Praggnanandhaa 4 poin, Maxim 4 poin, Andi Giri 4 poin, dan Keimer 4 poin juga. Recapnya babak 1 MVL menang atas Gukes, babak kedua Praggnanandhaa menang melawan Vincent Keimer di babak pertama, kemudian Jordan Van Foreest kalah oleh Andi Giri, Abdusattorov remis melawan Daniel Bogdak-Deak, dan Alireza menang melawan Ivan Sarik, pecatur Kroasia tuan rumah. Nah di babak kedua Gukes menang melawan pecatur tuan rumah. Kemudian Andi Giri remis melawan Norrie Beck, Keimer menang melawan Jordan Van Foreest, dan MVL remis melawan Praggnanandhaa. Babak ketiga kemudian Alireza remis, Ivan Sarik kalah melawan Bogdat, jadi bulan-bulan nih Ivan Sarik nih. Prag remis, Abdusattorov kalah oleh Vincent Keimer. Nah babak keempat malam nanti ya, Prag akan melawan Jordan Van Foreest, MVL akan melawan Abdusattorov, Keimer akan Alireza, Andi Giri melawan Ivan Sarik. Apakah Alireza yang akan jadi juara teman-teman? Schedule-nya akan berlangsung malam nanti jam 8. Perlu live nggak nih kita guys? Seru nggak nih kita saksikan walaupun nggak ada Magnus? Nah untuk pemenangnya akan dapetin hadiah berapa sih? Price-nya itu akan mendapatkan 200.000 US dollar ya teman-teman. Peringkat satunya 50.000 US dollar, peringkat 2 40.000. Ya yang kalah juga masih tetap dapat 7.000 US dollar. Mainnya di Zagreb ya, Kroasia. Saya pernah ke Kroasia tapi di kota Split. Zagreb nih ibu kotanya teman-teman. Perlu nggak kita nonton teman-teman? Coba komen ya. Kalau perlu nanti kita live streaming. Kalau nggak ada Magnusnya sepi ya mendingan kita istirahat aja. Kasih komentar terbaik kalian ya. Coba saya pengen tahu nih kita perlu nonton atau enggak. Kita ketemu di video berikutnya guys.